Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk SMP ataupun MTS kelas 9 ya, atau TIK bisa disebut dengan TIK ya. Jadi mengenal internet ya. Jadi di bab pertama ini kita akan mengenal internet ya. Sebelum kita masuk penjelasan mengenai internet, nah di sini akan dijelaskan sejarah internet ya. Adalah sejarah internet. Pada awalnya internet itu merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 ya. Jadi pada awalnya internet itu merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 ya. Ini harus diingat ya. Melalui proyek ARPA yang disebut dengan ARPANET ya. Nah, ini adalah kepanjangan daripada ARPANET ya, Advanced Research Project Agency Network ya. Nah, jadi pada awalnya internet itu merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya di tahun 1969 ya. Jaringan intranet di kampus-kampus merupakan kunci awal perkembangan. Jadi kunci awal perkembangan internet itu adalah di kampus-kampus ya di Indonesia ya. Sebelum ada sambungan ke internet sudah ada jaringan komputer di lingkungan terbatas yang dikenal sebagai local area network ya. Jadi kalau jaringan yang terbatas hanya di sekitaran lingkungan yang terbatas itu disebut dengan local area network ya, atau bisa disebut dengan LAN. Misalnya nanti ada kayak seperti jaringan-jaringan yang ada di rumah tanpa luas jaringannya ya, itu disebut dengan local area network ya. Pengertian internet dan intranet ya. Nah, di sini ada pengertian internet dan intranet ya. Nah, istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter yang berarti antara ya. Nah, secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung. Jadi pengertian daripada internet itu adalah penghubung atau jaringan antara ya. Nah, di sini internet sendiri singkatan dari kata interconnection networking ya, yang mempunyai pengertian hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, link, atau satelit dan sebagainya ya. Ini adalah singkatan dari internet sendiri, singkatan dari interconnection networking ya. Nah, selain internet ada juga sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal, mirip dengan internet yaitu intranet. Intranet atau intra-connected network merupakan perkembangan dari LAN, local area network ya. Dengan mengadopsi teknologi internet, intranet merupakan sebuah jaringan khusus dengan sistem dan prinsip yang sama dengan internet. Intranet dapat dikatakan merupakan internet yang dibuat dalam lingkup lokal. Nah, jadi sama ya, kalau internet itu cakupannya global, kalau intranet itu hanya lingkup lokal ya. Nah, intranet biasanya digunakan oleh perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi, dan lain-lain ya. Misalnya, jaringan komputer PT Telkom seluruh Indonesia. Intranet berfungsi mengomunikasikan komputer satu dengan yang lain persis seperti internet, tetapi layanan terbatas, tidak seluas dan seberagam internet ya. Jadi ada perbedaannya ya antara intranet sama internet ya. Perbedaannya nih dari segi ruang lingkupnya saja ya, merupakan perbedaan internet sama intranet ya. Ini juga intranet juga menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, protokol ini memungkinkan suatu komputer mengirim dan memberi alamat data ke komputer lain sekaligus memastikan pengiriman data sampai tujuan tanpa kurang apapun. Jadi TCP atau IP ini protokol ini memungkinkan suatu komputer mengirim dan memberi alamat data ke komputer lain sekaligus memastikan pengiriman data sampai tujuan tanpa kurang apapun. Di Indonesia, intranet telah digunakan oleh beberapa perusahaan, walaupun terbatas pada perusahaan komputer dan industri besar lainnya ya. Nah, ini penjelasan daripada intranet. Kemudian,
Ada manfaat dan dampak negatif internet ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas manfaatnya dulu ya. Nah, manfaat internet yang pertama di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, internet itu memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak referensi keilmuan dari perpustakaan maya. Nah, perpustakaan maya itu bisa disebut dengan library online ya, yang ada di internet dan sebagai media pembelajaran secara online. Contohnya belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet atau e-learning ya. Nah, sekarang ini banyak ya kita menggunakan e-learning ya. Basisnya elektronik ya. Belajar jarak jauh ya. Jadi ini adalah manfaat ya. Ini adalah manfaat internet ya sekarang ini yang kita sering gunakan buat video pembelajaran, video call dan lain sebagainya mengenai pembelajaran itu adalah bidang pendidikan ya, manfaat internet di bidang pendidikan. Nah, banyak sekali ya manfaat daripada internet di bidang pendidikan ya. Nah, ini yang pertama ya, manfaat dan dampak negatif internet. Manfaat yang pertama adalah di bidang pendidikan. Masih banyak contoh-contohnya yang lain ya daripada manfaat internet di bidang pendidikan ya. Nanti akan kita bahas ya. Manfaatnya adalah di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, di bidang ekonomi dan bisnis internet hadir dengan istilah e-commerce ya. Nah, ini bisa disebut komersial ya. Dengan adanya e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi dan sebagainya dapat dilakukan melalui internet tanpa harus bepergian. Ini biasanya tuh jual beli online ya. Nah, banyak sekali sekarang jual beli online itu ya. Nah, ini di bidang ekonomi dan bisnis ya. Contohnya, bila kalian ingin membeli buku referensi atau buku teks pelajaran, kalian tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke toko bukunya. Sekarang ada toko buku online yang bisa kalian kunjungi di internet. Nah, sebanyak ya, kayak Gramedia dan lain sebagainya ya. Itu merupakan di bidang ekonomi dan bisnis ya. Masih banyak toko online dan lain sebagainya, jual buku, jual ini dan sebagainya. Itu merupakan manfaat di bidang ekonomi dan bisnis ya, bisa dijadikan bisnis layanan internet ya.